Kakek khawatir kalau aku hidup terlalu lama. Kakek saya menggunakan ilmu rahasia untuk meminjamkan 120 tahun umurnya kepada 5 orang yang hampir mati. Hanya menyisakan 20 tahun untuk dirinya sendiri. Karena jika tidak, seluruh keluarganya akan tertimpa kemalangan. Namun, setiap kali kakek meminjamkan 20 tahun umurnya, ia membuat perjanjian. Perjanjian itu menyatakan bahwa saya, Wu Qinghe, cucunya, akan menagih kembali seluruh umur yang dipinjamkan setelah 20 tahun. Setiap kali saya menagih satu perjanjian, saya akan mendapatkan tambahan 20 tahun umur. 5 perjanjian berarti 100 tahun tambahan umur. 3 hari lagi adalah ulang tahun saya yang ke-20. Hari ini, saya akan menagih keluarga Zhao sebagai target pertama. Mengenai kakek keluarga Zhao, saya tahu lebih baik daripada siapapun. Alasan dia bisa merayakan ulang tahunnya yang ke-70 hari ini, dan kedua putranya bisa sesukses ini. Semuanya karena saya. Saat saya hendak masuk ke gerbang, seseorang datang dan menghalangi jalan saya, berkata, "Nak, hari ini adalah ulang tahun kakek Zhao yang ke-70. Apakah kamu punya undangan?" "Tidak." Saya menggelengkan kepala. Melihat saya menggeleng, orang itu menarik saya untuk pergi. "Meskipun saya tidak punya undangan, tolong sampaikan kepada kakek Zhao bahwa saya adalah keturunan keluarga Wu dari Jingnan. Saya datang ke sini hari ini untuk mengambil sesuatu yang telah saya titipkan selama 20 tahun. Keluarga Wu dari Jingnan?" Orang itu menatap saya dengan bingung. Jelas tidak pernah mendengar tentang keluarga Wu dari Jingnan. "Cepat pergi, jika kamu menunda urusanku, aku tidak akan melepaskanmu." Melihat orang itu ragu-ragu, emosiku meledak. Mungkin ledakan emosiku yang tiba-tiba membuatnya terkejut. Atau mungkin karena takut aku membuat keributan. Dia berkata, "Tunggu sebentar." Lalu berbalik dan berlari untuk melapor. Orang itu sampai di halaman rumah, tapi tidak menjelaskan situasinya kepada Zhao Tianming. Sebaliknya, dia berbisik di telinga putra sulung Zhao Tianming, Zhao Donghai. Setelah mendengarnya, Zhao Donghai mengerutkan kening, melirik Zhao Tianming, lalu berjalan menuju gerbang. "Bocah dari mana kau? Pergi sana." Begitu Zhao Donghai keluar, dia membentakku, "Zhao Donghai, kau seharusnya tahu, untuk apa aku datang ke sini hari ini. Aku datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Lebih baik kita berpisah secara baik-baik. Tapi jika kau tidak mengizinkanku mengambilnya kembali, keluarga Zhao pasti akan mengalami pertumpahan darah hari ini." Aku menatap mata Zhao Donghai, dan berkata dengan yakin, aku tidak sedang menggertak Zhao Donghai. Ada aura hitam yang berputar-putar di dahinya, dan aura hitam itu terlihat mulai berubah menjadi ungu. Meskipun dia terlihat tegap, aku bisa melihat bahwa energinya sangat lemah. Kurasa tidak lama lagi akan terjadi sesuatu padanya. Paling ringan, dia akan sakit parah. Dan paling parah, dia akan mati di tempat. "Kau bocah kurang ajar ya, berani mengutuk keluarga Zhao kami? Percaya atau tidak, aku akan menangkapmu sekarang juga." Wajah Zhao Donghai tampak sangat buruk. Dia hendak menelepon untuk memanggil orang. "Ada apa ini?" Saat itu, seorang pria tua bersemangat datang dan bertanya, "Tidak apa-apa, hanya preman kecil entah dari mana yang ingin membuat masalah. Aku akan menyuruh orang menangkapnya." Zhao Donghai memaksakan senyum. Dia hendak menelepon. Melihat situasi ini, tentu saja aku tidak bisa membiarkannya menelepon. Lalu aku berkata, "Kakek Zhao, apakah Anda ingat keluarga Wu dari Jingnan?" Aku melangkah maju, dan menatap mata Zhao Tianming dengan tajam. Lalu berkata, "Keluarga Wu dari Jingnan." Zhao Tianming gemetar seluruh tubuhnya. Matanya melebar menatapku. "Apakah kau Wu Qinghe?" "Benar. Aku Wu Qinghe. Kakek Zhao, Anda seharusnya tahu kenapa aku datang hari ini." Aku mengangguk dan berkata pada Zhao Tianming. Setelah mendengar kata-kataku, Zhao Tianming menghela nafas. Seluruh semangatnya tiba-tiba melemah. "Jika kau datang untuk memberi ucapan selamat ulang tahun, kami menyambutmu dengan tangan terbuka. Jika tidak, cepat pergi." Putri sulung Zhao Donghai, Zhao Ziyan, berjalan ke arahku dan menatapku dengan dingin. Lalu berkata, "Zhao Tianming, inikah cara keluarga Zhao memperlakukan tamu? Aku datang hari ini untuk menuntut nyawa. Jika Zhao Tianming kau memberikan nyawamu dengan sukarela, maka semuanya baik-baik saja. Tetapi jika Zhao Tianming kau ingin mengingkari dan tidak mengakuinya, maka aku, Wu Qinghe, secara alami punya cara untuk mengambilnya." Wajah Zhao Ziyan muram, dan hendak menendang dadaku. "Hentikan." Saat itu, Zhao Tianming menghentikan Zhao Ziyan tepat waktu. "Menuntut nyawa, aku tahu hari ini akan datang." Zhao Tianming menggelengkan kepalanya, dengan wajah penuh ketidakrelaan. Karena tahu hari ini akan datang, maka harus diterima dengan lapang dada. "Kakek Zhao, ya atau tidak?" Aku melihat ekspresi Zhao Tianming yang enggan, tetapi tidak menunjukkan banyak rasa kasihan. Rasa kasihan padanya, sama saja dengan kekejaman terhadap diriku sendiri. Jika nyawanya tidak kuambil, aku tidak akan hidup lebih dari 4 hari. Saat itu, Zhao Donghai mengeluarkan telepon dan menelepon, "Kirim satu tim ke rumahku." Setelah selesai berbicara, Zhao Donghai menutup teleponnya, dan menatapku dengan tajam. "Zhao Tianming, bagaimana menurutmu?" Aku hanya ingin bertanya, "Hari ini kau bayar atau tidak?" Melihat sikap Zhao Donghai terhadapku,
Emosiku langsung meledak. Aku mengangkat tangan kananku dan membentuk jurus pengendali hantu. Sebuah peti mati hitam pekat terbang dari kejauhan dan mendarat di halaman besar keluarga Zhao. Tiba-tiba, hembusan angin dingin menerpa semua orang. Mereka semua menggigil tanpa sadar. Angin dingin itu memadat menjadi 4 hantu liar. Mereka membungkuk berulang kali kepadaku, penuh rasa terima kasih. Aku mengangguk ke arah 4 hantu liar yang menggotong peti mati. Mereka berubah menjadi asap hijau dan menghilang di depan pintu. Aku seorang ahli Feng Shui. Aku bisa membunuh hantu. Tentu saja aku juga bisa mengendalikannya. Untuk mendapatkan kembali nyawanya, Zhao Tianming harus berbaring di dalam peti mati khusus ini. Lagi pula, aku tidak mungkin menggotong peti mati ini kemana-mana. Dan aku tidak meminta bantuan 4 hantu liar itu secara cuma-cuma. Karena mereka telah menjadi hantu gentayangan. Reinkarnasi menjadi urusan yang sulit. Aku berjanji akan memberi mereka sedikit kebajikan. Dengan begitu, mereka bisa bereinkarnasi. Ah, lihat, ada peti mati terbang masuk. Ada hantu, lari. Kecuali keluarga Zhao. Semua tamu terkejut melihat pemandangan ini. Peti mati terbang masuk dari luar, membuat semua orang ketakutan. Mereka langsung berhamburan. Hanya keluarga Zhao dan kerabat dekat yang tersisa. Keterlaluan. Wajah Zhao Ziyan dipenuhi amarah. Dia berbalik dan menendang wajahku. Aku tidak tinggal diam. Aku meninju kakinya. Dengan satu pukulan ini, Zhao Ziyan terpental ke belakang. Dia menabrak peti mati dengan keras. Mungkin karena latihannya, Zhao Ziyan cukup tahan banting. Dia bangkit dari tanah dan hendak menyerangku lagi. Zhao Donghai meletakkan tangannya di pinggang, menatapku dengan marah. Pistol. Aku terkejut dan mundur setengah langkah tanpa sadar. Jika Zhao Donghai punya pistol, sehebat apapun kungfuku, aku tetap bisa mati tertembak. Cukup. Tepat pada saat itu, Zhao Tianming bicara. Begitu dia bicara, Zhao Ziyan berhenti, dan Zhao Donghai menurunkan tangannya dari pinggang. Aku, Zhao Tianming, sudah bilang pada kalian, hari ini akan tiba. Selama 20 tahun ini, kita bisa menjadi keluarga Zhao seperti sekarang ini, berawal dari nol. Semuanya berkat Wu Qinghe. Kalau bukan karena dia membeli nyawaku selama 20 tahun, kalau bukan karena keberuntungan yang menyertai nyawa yang terjual itu, kalian mungkin belum juga dapat istri. Aku, Zhao Tianming, akan menepati janjiku, dan mengembalikan nyawaku padamu. Zhao Tianming menghela nafas, dan membulatkan tekadnya. Mendengar perkataan Zhao Tianming, aku merasa lega. Untunglah, keluarga Zhao tidak mengingkari janji. Jika Zhao Tianming tidak menepati janjinya, aku hanya bisa mencoba peruntungan dengan 4 keluarga lainnya. Tapi aku ingin kau menjanjikanku 3 hal. Zhao Tianming menatapku dan berkata, hatiku mencelos. Aku tahu ini tidak sesederhana itu. 3 hal apa, akan kukatakan padamu. Jika kau menyuruhku membunuh atau membakar, aku tidak akan melakukannya. Tenang saja, aku, Zhao Tianming, bukan orang seperti itu. Zhao Tianming tertawa mendengar kata-kataku. Ia tersenyum dan melanjutkan, saat aku membuat perjanjian dengan kakekmu dulu, aku sudah bilang, ketika kau datang menuntut balas, kau harus menyetujuiku 3 hal. Selama 3 hal itu bukan membunuh atau membakar, bukan memaksamu melakukan kejahatan, semuanya boleh. Hal pertama, sangat sederhana, yaitu jika putraku, Zhao Donghai, menghadapi bahaya yang mengancam jiwanya, kau harus turun dan mengatasi bahaya itu. Jika kau mewarisi ilmu sejati kakekmu, maka hal ini akan sangat mudah bagimu. Zhao Tianming menatap mataku, ingin melihat reaksiku. Memang, ini bukan hal yang sulit bagiku. Ada aura hitam berputar di dahi Zhao Donghai. Ini adalah pertanda bahaya akan datang. Aura hitam berubah ungu. Ini pertanda bahaya maut. Dan Zhao Donghai adalah detektif senior. Mungkin dia akan segera mendapat tugas menangkap penjahat. Saat itulah mungkin bencana akan muncul. Ayah, apa yang kau bicarakan? Aku baik-baik saja. Bagaimana mungkin ada bahaya? Lagi pula, sekarang zaman modern. Mana ada dewa atau hantu? Sudahlah, bocah ini hanya membuat onar. Aku akan mengusirnya sekarang. Zhao Donghai masih yakin aku hanya membuat onar. Ia pun hendak mengusirku. Terlihat jelas, seluruh keluarga Zhao, kecuali Zhao Tianming, tidak percaya hal ini. Mereka sama sekali tidak percaya. Donghai, jika 20 tahun lalu aku tidak membeli 20 tahun nyawa Wu Qinghe, dan keberuntungannya, mana mungkin aku masih hidup sampai sekarang? Mana mungkin keluarga kita sesukses ini? Saat itu aku sudah stadium akhir kanker paru-paru, bahkan tidak bisa hidup sebulan lagi. Lagi pula, menurutmu bagaimana peti mati itu bisa terbang masuk ke halaman? Zhao Tianming mengerutkan kening, melihat ke arah peti mati di belakangnya dan berkata, setelah ia mengucapkan kalimat terakhirnya, Zhao Donghai tidak berkata apa-apa lagi. Ekspresinya sedih dan marah. Menurutku, dia hanyalah bocah liar entah dari mana, yang menyamar sebagai ahli Feng Shui, dan ingin menipu kakek kedua. Usiamu sudah tidak muda lagi. Jangan sampai tertipu olehnya. Saat itu, seorang wanita cantik dan menggoda, menatapku dengan jijik dan berkata, aku mendengar kata-kata wanita itu, dan setelah melihat sikapnya, wajahku langsung muram. Sepertinya aku harus memberi mereka pelajaran. Mereka pikir aku bisa dipermainkan.
Kau bilang kakek Zhao itu kakek buyutmu. Tapi dari penampilanku, kau bukan anak kandung keluarga Zhao. Kau menantu keluarga Zhao, kan? Aku melirik betis wanita itu. Lalu tersenyum dingin dan berkata, "Kabul." Wanita itu melihatku menatap betisnya yang berbalut stoking hitam, mengerutkan kening, dan membentak dengan kesal. Lalu dia berkata dengan galak, "Memangnya kenapa kalau aku menantu keluarga Zhao? Apa urusannya denganmu? Ini cucu menantu kakakku. Namanya Lin Tao." Zhao Tianming melirik Lin Tao dan berkata, tanpa ekspresi senang di matanya, "Kau menantu siapa? Itu bukan urusanku. Tapi selingkuh itu salah." Aku langsung menyela tanpa ragu. "Omong kosong." Lin Tao terlihat panik, lalu memaki-makiku. "Kau lihat aku selingkuh dengan mata mana? Kalau kau tidak bisa membuktikannya, aku akan mencungkil matamu." Saat itu, anggota keluarga Zhao lainnya menatapku dengan marah. Terutama seorang pria muda berusia 30-an. Mengepalkan tinjunya, sepertinya ingin memukulku. "Apa kau akhir-akhir ini rasa betismu dingin? Terutama di malam hari, rasa dingin itu membuatmu tidak bisa tidur?" Aku tersenyum sinis, lalu kembali menatap betis Lin Tao. Karena di betisnya, ada sesosok bayi hantu seukuran telapak tangan yang menempel. Anak yang meninggal secara alami disebut roh bayi. Sedangkan yang keguguran, atau digugurkan, disebut bayi hantu pendendam. "Dari mana kau tahu?" Lin Tao terkejut, dan bertanya dengan bingung. "Bayimu menempel di kakimu." "Tentu saja aku tahu." Aku menunjuk ke betisnya, lalu menunjuk ke pangkal hidungnya dan berkata, "Pangkal hidungmu gelap, dan warnanya sudah menyebar ke kedua sisi. Area suami istri. Itu tandanya kau sudah selingkuh. Dan anak ini pasti bukan anakmu dengan suamimu. Makanya, setiap malam anak ini mengganggumu, sehingga kau tidak bisa tidur nyenyak." Setelah selesai berbicara, aku diam. Karena pria muda yang mengepalkan tinju itu sudah murka. "Lin Tao, pantas saja setengah bulan lalu kau tiba-tiba pergi dinas selama beberapa hari. Ternyata kau pergi menggugurkan kandungan. Katakan, anak siapa itu? Apa anak si brengsek manajer departemenmu?" Plak, pria muda itu menamparkan wajah Lin Tao. Lin Tao tidak mengatakan apa-apa, hanya memegangi pipinya dan menatapku tajam. Matanya penuh dengan kebencian. Pria muda itu melihat istrinya. "Lin Tao, diam saja." Kemarahannya pun semakin menjadi-jadi. Ia menamparkan wajah Lin Tao bertubi-tubi. "Zhao Xiaofeng, aku selingkuh dengan manajer departemen. Biar kau mati." Lin Tao tiba-tiba mengubah sikap pasrahnya. Ia membalas tamparan Zhao Xiaofeng. "Aku pikir menikah denganmu bisa memanfaatkan koneksi keluarga Zhao untuk bisnis. Tapi kau pecundang." Mendengar kata pecundang, Zhao Xiaofeng langsung mengamuk. Ia berlari ke halaman, mengambil botol anggur dari meja, dan membantingnya ke kepala Lin Tao. Darah mengucur deras dari kepala Lin Tao. Sebagian darahnya mengalir di bajunya hingga ke betisnya. Arwah bayi yang tadinya biasa saja tersiram darah di kepalanya. Kedua matanya langsung memerah. Di halaman, tiba-tiba angin berhembus kencang hingga sulit membuka mata. Saat itulah, aku melihat arwah bayi itu masuk ke tubuh Lin Tao. Tubuh Lin Tao bergetar. Ia dirasuki arwah bayi itu. Lin Tao yang kerasukan berteriak aneh, lalu menerjang Zhao Xiaofeng. Lin Tao yang kerasukan menerjang Zhao Xiaofeng dan mencekik lehernya. Lin Tao lepaskan Xiaofeng. Melihat ini, Zhao Donghai berteriak dan hendak maju. "Ayah, jangan, biar aku." Zhao Ziyan langsung memegang lengan Zhao Donghai, lalu hendak menyelamatkan sepupunya. "Jangan, sekarang Lin Tao dirasuki arwah bayi. Kau tembak pun, dia tidak akan melepaskan Zhao Xiaofeng." Aku maju dan memegang lengan Zhao Ziyan. Biasanya arwah bayi tidak merasuki orang, paling hanya mengganggu sebentar lalu pergi. Tapi karena botol anggur Zhao Xiaofeng, kepala Lin Tao berdarah terus. Darahnya menetes ke kepala arwah bayi dan diserapnya. Makanya dia mengamuk. Dalam situasi ini, selain aku, siapapun tak bisa mengatasi Lin Tao. "Lepaskan aku. Kalau bukan karenamu, sepupuku dan istrinya tidak akan begini." Arwah bayi, menipu siapa? Zhao Ziyan melepaskan lenganku. Ia mendekati Lin Tao dan meraih lengannya. Ia ingin melepaskan cekikannya, tapi Lin Tao dengan wajah mengerikan mengayunkan lengan kanannya dan melempar Zhao Ziyan beberapa meter. Zhao Ziyan terdiam, entah karena shock atau kesakitan. Ia meringkuk di tanah. "Ziyan," wajah Zhao Donghai pucat dan ia bergegas menolong Zhao Ziyan. Melihat ini, aku mengerutkan kening, lalu mengeluarkan sepasang lonceng emas kecil dan mendekati Lin Tao. Lonceng ini pusaka dari kakekku. Aku mendekati Lin Tao. Dia memukul gong kecil emas itu dengan keras. Tubuh Lin Tao bergetar dan menjerit aneh. Dua lampu di bahunya menyala, lalu tangannya melemas, dan dia menjatuhkan Zhao Xiaofeng, yang hampir kejang, ke tanah. Roh jahat itu terbang keluar dari tubuh Lin Tao dan menatapku dengan mata merah darah. "Ngapain lihat-lihat, cepat pergi ke alam baka. Kalau berani berlama-lama, kau bahkan takkan punya kesempatan ke sana." Melihat roh jahat itu masih menatapku, aku memukul gong kecil emas itu lagi. Mendengar suara itu, roh jahat itu menjauh. Ia menatapku, lalu Lin Tao tampak enggan dan masih ingin merasuki tubuhnya. "Tidak mau pergi, akan kuhancurkan kau." Aku mulai marah. Jika roh jahat itu tidak pergi,
ia bisa merasuki Lin Tao lagi. Atau bahkan orang lain, aku tidak bisa membiarkannya mengganggu manusia. Aku memasukkan gong kecil emas itu ke sakuku, dan mengeluarkan koin Wudi. Koin Wudi banyak beredar. Sebagai mata uang penting, setiap koin mungkin telah disentuh puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang. Jadi, energi yang di dalamnya sangat kuat. Ditambah kekuatanku, hanya dengan sekali lempar, roh jahat itu akan musnah. Pergilah, nak, ibu minta maaf. Lin Tao sudah sadar, dan tiba-tiba mendorongku dari belakang. Dorongan Lin Tao membuat lemparan koinku meleset. Koin itu menghantam dinding di samping roh jahat, dan menancap di celah batu bata. Roh jahat itu meraung frustrasi, lalu menghilang tanpa jejak. Setelah roh jahat itu pergi, energi yin di halaman berkurang banyak. Aku tidak peduli dengan Lin Tao di belakangku, dan mengambil koin dari dinding lalu memasukkannya ke sakuku. Roh jahatnya kabur. Kakek Zhao, mari kita lanjutkan ke masalah kedua. Masalah kedua, aku ingin kau melihat makam istriku. Sepertinya ada yang salah. Beberapa hari ini aku selalu memimpikannya. Katanya kadang kedinginan, kadang kepanasan. Aku sudah meminta 2 ahli Feng Shui untuk memeriksanya, tapi mereka tidak menemukan masalah. King He, aku yakin kau tahu apa masalahnya. Zhao Tianming jelas terkesan dengan kemampuanku, dan menatapku penuh harap. Baiklah, tapi beritahu aku dulu tanggal dan jam kematiannya. Aku akan memanggil arwahnya dan bertanya. Aku mengangguk dan berkata pada Zhao Tianming. Mendengar aku akan memanggil arwah istrinya, Zhao Tianming segera memberitahuku tanggal dan jam kematian istrinya. Kakek Zhao, apakah kau masih menyimpan barang-barang istrimu? Apa saja boleh. Aku mengeluarkan beberapa alat untuk memanggil arwah dari tasku dan bertanya pada Zhao Tianming. Memanggil arwah adalah hal biasa di dunia Feng Shui. Beberapa ahli Feng Shui juga melakukan pemanggilan arwah dalam situasi tertentu. Ada 3 benda yang wajib ada untuk pemanggilan arwah. Jimat pemanggil arwah, barang peninggalan almarhum, dan dupa penunjuk jalan. Dengan ketiga benda ini, selama arwahnya belum bereinkarnasi, memanggil arwahnya pada dasarnya tidak akan ada masalah. Donghai, cepat ambil sisir di kamarku. Ada di bawah bantalku. Zhao Tianming mendengar bahwa dia juga membutuhkan barang peninggalan. Maka dia menyuruh putra sulungnya, Zhao Donghai, untuk mengambilnya. Ayah, kenapa ayah masih menyimpan sisir itu? Wajah Zhao Donghai menunjukkan ekspresi enggan. Tetapi dia tetap berlari kecil untuk mengambil sisir itu. Tak lama kemudian, sisir itu dibawa. Aku mengambil sisir itu, dan memberi mereka masing-masing sebuah jimat penenang. Kemudian aku berjalan ke sudut barat halaman. Sebentar lagi aku akan memanggil arwah istrimu. Saat itu, mungkin arwah lain akan ikut datang. Kalian tempelkan jimat penenang ini sekarang. Nanti, apapun yang kalian lihat, atau dengar, jangan bersuara atau bergerak. Cukup aku yang berbicara dengan istrimu. Jika kalian bersuara, dan diganggu oleh hantu-hantu itu, setidaknya kalian akan sakit parah. Mengerti? Kemudian aku mengeluarkan dupa dari tasku. Aku menyalakan dupa penunjuk jalan dan menancapkannya di sudut dinding. Lalu aku membungkus sisir dengan jimat pemanggil arwah. Aku menutup mata, merapalkan mantra dengan jari-jariku. Arwah gentayangan, di mana kau berada? 3 jiwa turun, 7 roh datang. Hari ini aku memanggil Dewa Gunung, 5 jenderal penunjuk jalan, dan Dewa Tanah setempat. Segera panggil arwah Sui Aihong, istri Zhao Tianming, untuk menemuiku. Saat mantraku diucapkan, tiba-tiba angin kencang berhembus di halaman, membuat orang tidak bisa membuka mata. Lampu-lampu mulai berkedip, saat dupa penunjuk jalan terbakar setengah. Sesosok bayangan dengan aura abu-abu menembus dinding halaman, dan berdiri terhuyung-huyung di depanku. Ada apa kau memanggilku? Setelah hantu itu berdiri tegak, dia menatapku dengan bingung dan bertanya, apakah kau Sui Aihong, istri Zhao Tianming? Aku mengerutkan kening, dan menatap arwah itu sambil bertanya. Meskipun dia hantu perempuan, masalahnya adalah hantu perempuan ini kehilangan satu lengan, dan penampilannya terlihat seperti berusia 30-an. Berdasarkan tanggal lahir dan kematian Sui Aihong, dia meninggal di usia awal 50-an. Hantu di depanku ini terlalu muda. Zhao Tianming jelas juga melihat penampilan hantu perempuan ini. Tadinya ingin menggeleng, tetapi dia terlalu takut untuk bergerak. Akulah Sui Aihong, tapi bukan istri Zhao Tianming. Cepat katakan, ada apa kau memanggilku? Jika kau tidak memberiku alasan, aku akan memakanmu. Hantu perempuan itu melangkah maju dan menatap mataku dengan tajam. Tanpa ragu, aku menamparnya. Aku membuat hantu perempuan itu ketakutan. Aura abu-abu di tubuhnya memudar. Kau tahu kau sedang mengancam seorang master Feng Shui? Sebelum niat membunuhku meluap, segera pergi. Tapi sekarang aku sedang tidak mood untuk mengurus hantu perempuan yang mengaku sebagai Sui Aihong ini. Aku sedang memikirkan mengapa roh yang dipanggil bukan istri Zhao Tianming. Dalam pemanggilan roh yang normal, roh yang dipanggil seharusnya adalah target yang dituju. Atau tidak ada roh yang datang sama sekali. Tapi hantu perempuan ini juga bernama Sui Aihong. Dan tahun serta waktu kematiannya juga cocok. Namun, dia bukan istri Zhao Tianming. Aku tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Tunggu, hantu perempuan itu menatapku tajam, lalu menghilang dari sudut dinding. Begitu hantu itu menghilang,
Kau bisa atau tidak sih? Zhao Ziyan melihat roh yang kupanggil bukan neneknya. Lalu dia merobek jimat penenang di tubuhnya. Melihat itu, aku segera berteriak. Jangan sentuh jimat itu. Pemanggilan roh belum selesai, tapi sudah terlambat. Namun, sudah terlambat. Tiba-tiba angin kencang berhembus di halaman. Sebuah hantu ganas dengan aura kuning melewati dinding halaman. Dan menerjang Zhao Ziyan. Sebelum aku sempat bereaksi, hantu ganas itu merasuki Zhao Ziyan. Kekek, aku ingin mencari tempat untuk menyisir rambutku. Senyum aneh muncul di wajah Zhao Ziyan. Lalu dia melompati dinding, dan berlari ke arah barat. Celaka, hantu menyisir rambut pasti ada sebabnya. Zhao Ziyan mungkin akan kehilangan nyawanya. Sudut mataku berkedut. Aku melompati dinding dengan 2 langkah. Untuk mengejar Zhao Ziyan, perempuan tidak boleh menyisir rambut di depan cermin tengah malam. Itu bisa mengundang hantu, dan hantu yang menyisir rambut. Karena kakekku bilang, jika hantu merasuki seseorang, dan menyisir rambut di depan cermin, maka roh orang yang dirasuki akan terperangkap di dalam cermin. Jika roh terperangkap di dalam cermin, bahkan malaikat maut pun tidak berani mengambilnya. Dulu kakekku memberiku sebuah aturan. Saat menagih nyawa, tak peduli keluarga mana yang jadi target pertama. Selama aku pergi ke sana, aku tidak boleh membiarkan ada kematian di keluarga itu. Jika tidak, umurku akan berkurang 5 tahun. 1 kematian, berkurang 5 tahun. Mati 1 orang, berkurang 5 tahun. Jika lebih dari 4 orang yang mati, maka semuanya akan berakhir. Kalian jangan sentuh jimat penenang itu. Iyo pemandu belum habis terbakar. Pemanggilan roh belum selesai. Mengerti? Saat aku hampir melompati dinding, aku segera berpesan pada Zhao Tianming dan yang lainnya. Melihat Zhao Tianming mengangguk, aku berlari ke arah Zhao Ziyan. Aku samar-samar bisa melihat sosok Zhao Ziyan. Dan tepat pada saat itu, aku melihat sesosok hantu melayang di sepanjang dinding dan masuk ke dalam. Meskipun aku tidak mengenalinya, aku yakin hantu ini, tampaknya adalah hantu wanita berusia sekitar 50 tahun. Mungkinkah dia Sue Aihong? Tapi situasinya sekarang sangat mendesak. Aku tidak peduli apakah dia Sue Aihong atau bukan. Aku harus mengejar Zhao Ziyan yang dirasuki hantu ganas itu. Karena aku tidak familiar dengan daerah ini. Setelah mengejarnya ke sebuah gang, aku kehilangan jejak Zhao Ziyan. HMPH, tipuan hantu. Meskipun hantu ganas ini menyembunyikan auranya, aku mewarisi teknik penglihatan aura bintang kakekku. Menemukan hantu yang merasuki seseorang bukanlah masalah besar bagiku. Aku melangkah dengan langkah 7 bintang dan membentuk mudra dengan jariku. Langit sebagai gajah, bumi sebagai bentuk. Buat mata penjara, ubah menjadi ranjang besi. Kunci 1000 kati, tongkat 10.000 kati. Lalu aku menunjuk tajam ke tanah. Seberkas cahaya yang hanya bisa kulihat, menyebar dari tempat yang kutunjuk ke segala arah. Saat cahaya itu melewati sebuah rumah di kejauhan, terdengar suara pop pelan. Aku segera berlari menuju rumah kosong itu, dan mendobrak pintu yang bobrok. Namun, begitu pintu terbuka, aku melihat Zhao Ziyan duduk di depan cermin, memegang sisir kayu, dan perlahan menyisir rambut panjangnya. Dan bau busuk langsung menyerbu hidungku, membuatku mengerutkan kening tanpa sadar. Zhao Ziyan tersenyum aneh, meskipun aku sudah melihat banyak hantu. Aku masih terkejut oleh ekspresi Zhao Ziyan yang sangat menyeramkan. Keluar dari tubuhnya, kalau tidak, aku akan membuatmu lenyap. Aku melihat lampu kehidupan di ubun-ubun Zhao Ziyan, berkedip-kedip hampir padam. Kemarahanku memuncak, aku segera mengeluarkan koin 5 kaisar, dan mengangkat tanganku untuk menyerangnya. Aku samar-samar melihat, di cermin di depan Zhao Ziyan, ada bayangan samar yang perlahan terbentuk. Jika bayangan itu terbentuk sepenuhnya, jiwa Zhao Ziyan akan terperangkap di dalam cermin. Namun, tepat pada saat itu, tiba-tiba muncul bayangan hitam dari samping, dan menabrak dadaku dengan keras. Karena tidak siap, aku terdorong mundur oleh bayangan hitam yang tiba-tiba itu. Koin 5 kaisar di tanganku juga jatuh ke tanah. Punggungku terbentur keras ke tanah. Tanpa mempedulikan rasa sakit, saat aku hendak bangkit, aku melihat bayangan hitam itu menerjangku lagi. Kali ini aku melihat dengan jelas apa bayangan hitam itu. Ternyata itu adalah mayat yang membusuk. Namun, tubuh mayat itu ditutupi bulu hijau. Aku langsung berpikir, ini adalah Jiangshi tingkat bulu hijau. Aku tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa ada Jiangshi bulu hijau di sini. Aku langsung memusatkan ki di dantian, lalu berteriak. Ini adalah teriakan kejut aliran Buddha. Lumayan juga untuk keadaan darurat. Setelah aku berteriak, mayat itu berhenti sejenak. Waktu singkat itu sudah cukup. Aku berdiri dan dengan cepat mengambil paku peti mati dari ranselku. Aku menusukkannya ke kepala Jiangshi berambut hijau. Paku peti matiku menembus dahi Jiangshi berambut hijau, dan keluar dari bagian belakang kepalanya. Karena bagian belakang kepala Jiangshi berambut hijau telah kubuat lubang, ki terus-menerus menyembur keluar. Jiangshi berambut hijau itu juga terus gemetar. Hehehe, berani sekali. Suara Zhao Ziyan yang sinis terdengar lagi. Tapi apa gunanya, sekarang tubuh ini milikku. Aku tidak mau main denganmu lagi. Zhao Ziyan menerjang jendela,
menghancurkan kaca hingga berkeping-keping. Sosoknya kemudian menghilang. Aku mencabut paku peti mati, dan menendang Jiangxi berambut hijau yang tak bergerak itu, lalu bangkit untuk mengejarnya. Wu Qinghe, tolong aku keluar. Namun, saat itu, sebuah suara terdengar dari cermin, membuatku terhenti. Aku tanpa sadar berhenti. Aku mengerutkan kening dan berjalan ke cermin. Sebelumnya, aku terlalu fokus melawan Jiangxi berambut hijau itu, jadi aku lupa melihat situasi Zhao Ziyan. Sekarang aku melihatnya dengan jelas. Roh di dalam cermin itu adalah Zhao Ziyan. Tolong keluarkan aku. Ku tidak mau di sini. Gelap sekali. Suara Zhao Ziyan terdengar seperti menangis. Dia terus memukul permukaan cermin sambil berkata, "Jangan berisik dan jangan memukul cermin. Jika cerminnya pecah, kau tidak akan pernah bisa keluar." Aku tidak menakut-nakutinya. Rohnya terperangkap di dunia cermin. Dan cermin ini adalah satu-satunya jembatan ke dunia luar. Jika pecah, akan sulit untuk keluar. Setelah mendengar kata-kataku, Zhao Ziyan ketakutan dan berhenti memukul cermin. Meskipun aku bilang padanya aku akan memikirkan cara, tapi sekarang aku tidak bisa memikirkan cara apapun. Kakekku sangat ahli dalam hal memusnahkan hantu cermin. Gunakan jimat lalu pecahkan cerminnya. Tapi dia tidak memberitahuku cara mengeluarkan hantu cermin, terutama karena Zhao Ziyan sekarang bukan hantu, melainkan jiwa yang belum waktunya mati. Sudah kepikiran? Zhao Ziyan menatapku dari dalam cermin. Aku coba dulu. Ya, aku memberi isyarat pada Zhao Ziyan untuk tidak panik. Lalu aku mengeluarkan jimat pemanggil arwah. Aku meminta Zhao Ziyan memberitahuku tanggal lahirnya. Aku tidak tahu. Zhao Ziyan jelas-jelas panik. Dia bahkan lupa tanggal lahirnya sendiri. Tanggal lahirmu, dan jam berapa kau lahir? Aku memutar bola mataku dan berkata padanya, sepertinya ulang tahunku di tahun Jimao. Cepat hitung, Zhao Ziyan berkata padaku seolah-olah dia telah menghafalnya berkali-kali. Aku menghitung tanggal lahir Zhao Ziyan. Tanpa sadar, aku membandingkannya dengan tanggal lahirku sendiri. Aku tertegun dan tidak percaya, berbicara pada Zhao Ziyan di cermin. Apa yang kau katakan? Zhao Ziyan juga terkejut. Dia mengerutkan kening dan berkata padaku, pernikahan kelas atas itu, lupakan saja, lebih baik aku tarik jiwamu keluar dari cermin dulu. Dia menghentikan kata-katanya. Aku memegang jimat pemanggil arwah di tanganku. Aku membaca mantra, lalu, kekuatan gaib mengalir di tanganku. Seketika, jimat pemanggil arwah itu terbakar. Zhao Ziyan belum kembali. Setelah aku membakar jimat pemanggil arwah, Zhao Ziyan di cermin menampakkan bayangan samar. Sepertinya dia akan segera keluar dari cermin. Namun, yang tak kuduga, di belakang Zhao Ziyan, muncul sesosok bayangan. Bayangan itu memancarkan aura yin berwarna putih. Ini menandakan bahwa itu adalah hantu jahat. Begitu hantu jahat itu muncul, ia langsung menarik rambut Zhao Ziyan, dan menyeretnya kembali dengan kasar. Zhao Ziyan diseret kembali oleh tangan yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia menjerit ketakutan. Aku sangat marah dengan kejadian tak terduga ini. Tapi aku juga bingung, kenapa ada hantu lain di cermin? Dan itu hantu perempuan. Hantu perempuan itu memegang rambut Zhao Ziyan. Auranya yang kuat membuat Zhao Ziyan tak bisa bergerak. Aku terjebak di sini selama bertahun-tahun. Akhirnya aku punya teman. Aku tidak menghiraukan hantu perempuan itu. Aku memikirkan satu pertanyaan. Apakah semua ini kebetulan? Atau ini jebakan yang sudah direncanakan? Sengaja ditujukan untukku, Wu Qinghe. Lagi pula, semua ini terlalu kebetulan. Mungkinkah ini jebakan dari keluarga Zhao? Apakah Zhao Tianming sengaja mengatakan bahwa istrinya datang dalam mimpinya, lalu menungguku untuk memanggil arwahnya? Saat aku memanggil arwahnya, mereka merasuki Zhao Ziyan dengan hantu jahat, lalu memancingku ke sini. Tapi apa motif di balik semua ini? Apakah untuk menghentikanku membalas dendam pada Zhao Tianming?